Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Intip Sejarah. Pada hari ini kita akan mempelajari karakteristik perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908. Yang pertama dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar, di mana kaum terpelajar berjuang melawan kolonialisme Belanda melalui organisasi pergerakan. Yang kedua, bersifat nasional. Sejak Belanda mengeluarkan Pax Nederlandica, kebijakan itu justru mampu menyatukan rakyat Indonesia dalam satu perasaan senasib sepenanggungan. Penderitaan yang dialami satu wilayah tidak lagi dianggap sebagai penderitaan wilayah itu semata, melainkan sebagai penderitaan seluruh rakyat Hindia Belanda. Nah, hal inilah yang menimbulkan rasa persatuan dan pada akhirnya melahirkan kesadaran nasional. Yang ketiga, perjuangan menggunakan jalur organisasi. Hal ini dilatar belakangi bahwa bangsa Indonesia tidak sanggup menandingi kekuatan Belanda, keuangan Belanda, persenjataan, serta organisasi politik militer Belanda. Yang keempat, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Maksudnya bahwa perjuangan dilakukan tidak mengandalkan pemimpin yang harismatik, tetapi bergantung pada organisasi-organisasi pergerakan dengan sistem kaderisasi yang rapi, sehingga ketika salah satu pemimpin dalam organisasi tersebut ditangkap, perlawanan masih bisa terus dilanjutkan oleh kader berikutnya. Yang kelima, memiliki visi misi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Setelah bangsa Indonesia memiliki kesadaran nasional bahwa perjuangan dilakukan bukan untuk mengusir Belanda dari daerah-daerah tertentu saja, tetapi semua daerah sudah memiliki visi misi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka dari semua bentuk penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat, khususnya Belanda. Pembahasan berikutnya adalah faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang menjadi faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia, yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Secara internal, yang pertama kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan. Bangsa Indonesia selama ini mendapatkan penindasan, kekejaman, eksploitasi, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, sehingga akhirnya menimbulkan kebencian dan ketidakpuasan rakyat yang kemudian memicu perlawanan terhadap penjajah. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, munculnya kaum terpelajar dari kalangan pribumi tidak terlepas dari kebijakan politik etis atau politik balas budi yang digagas oleh Van Deventer. Nah, setelah munculnya kaum terpelajar ini, maka kaum terpelajar inilah yang akhirnya menggerakkan bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, tumbuhnya kenangan akan kejayaan pada masa lampau. Pada waktu itu, muncul kesadaran di kalangan aktivis pergerakan bahwa pada masa lampau, Indonesia pernah mengalami kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini membangkitkan perasaan harga diri dan kepercayaan diri bahwa kita sebagai bangsa bisa membangun bangsa yang besar dengan kekuatan sendiri seperti pada masa-masa kerajaan besar tersebut. Selanjutnya, faktor eksternal yang ikut mendorong bangkitnya pergerakan nasional di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesuksesan pergerakan nasional di negara lain seperti di wilayah Cina, India, Turki, dan Mesir yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menikmati kesuksesan yang sama, yaitu terwujudnya kemerdekaan. Yang kedua,
kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior karena ternyata bisa juga dikalahkan oleh bangsa Asia. Dan yang ketiga adalah masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme yang membangkitkan motivasi pada diri golongan terpelajar untuk berjuang membebaskan diri dari penjajahan. Nah, selanjutnya kita bahas perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Ada 4 periode perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama, periode awal perkembangan. Yang kedua, periode nasionalisme politik. Yang ketiga, periode radikal. Dan yang keempat adalah periode bertahan. Pada periode awal perkembangan, diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial budaya. Sifat gerakannya moderat, kooperatif dengan pemerintahan Belanda. Organisasi yang muncul pada periode awal perkembangan adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Pada masa periode nasionalisme politik, gerakan nasionalisme mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan. Organisasi yang muncul diantaranya Indische Partij, Gerakan Pemuda, dan Gerakan Perempuan. Sedangkan pada masa periode radikal, organisasi-organisasi pergerakan menolak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial. Adapun yang menjadi alasan munculnya periode radikal, pertama adalah karena pengaruh doktrin Wilson. Januari 1918, Wilson mengumumkan 14 butir penyelesaian yang adil untuk mengakhiri Perang Dunia I. Salah satu butirnya adalah menentukan nasib sendiri. Artinya, setiap bangsa punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan ini menjadi motivasi bagi bangsa Indonesia untuk segera menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, pengaruh revolusi Rusia 1917. Oktober 1917, kaum Bolshevik berhasil menggulingkan monarki Rusia yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II. Keberhasilan Bolshevik tersebut dapat diterjemahkan bahwa pembebasan negara jajahan dapat dilakukan dengan persatuan kaum buruh. Hal ini mendorong PKI sebagai organisasi gerakan radikal menggerakkan kaum buruh dan petani untuk menggulingkan pemerintahan kolonial, akan tetapi tidak berhasil. Yang ketiga, kekecewaan terhadap janji November. Pada tanggal 18 November 1918, adanya janji yang diberikan oleh Gubernur Jenderal Van Limbe untuk mempercepat otonomi. Akan tetapi, janji tersebut tidak dipenuhi karena bertentangan dengan pemerintah pusat di Nederland. Jadi pada waktu itu, Van Limbe sempat berencana akan memberikan otonomi kepada bangsa Indonesia, akan tetapi rencana tersebut ditentang oleh pemerintahan pusat di Nederland. Dengan adanya hal tersebut, maka timbul kesadaran bahwa untuk meraih kemerdekaan tidak bisa menggantungkan diri terhadap pemerintahan Belanda. Selanjutnya, alasan munculnya periode radikal adalah adanya perubahan pasal 111 Regeringsreglement, di mana pemerintah Hindia Belanda mengubah pasal 111 yang berisi tentang larangan mengadakan perkumpulan yang bersifat politik berubah menjadi diakui secara penuh. Hal ini menimbulkan adanya kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mendirikan organisasi-organisasi pergerakan baru yang bersifat radikal. Alasan munculnya periode radikal juga diakibatkan oleh adanya pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada awalnya dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van Limbe yang kemudian akhirnya diganti oleh Dick Fogg. Nah, Dick Fogg ini bersikap sangat reaksioner terhadap pergerakan nasional. Hal ini membuat kaum pergerakan semakin radikal.
Selanjutnya, munculnya pemakaian kata Indonesia sebagai identitas bangsa, yang mana pada April 1922, dalam sebuah organisasi yang bernama Indische Vereniging, kata Indonesia pertama kali digunakan. Organisasi Indische Vereniging akhirnya berubah menjadi Indonesische Vereniging dan mengubah kata Nederland Hindi menjadi Indonesia. Hal ini memberi semangat untuk mencapai kemerdekaan, dan itu semua hanya bisa dicapai dengan sikap radikal terhadap pemerintahan kolonial. Selanjutnya, latar belakang munculnya periode radikal adalah ikut sertanya kaum buruh dalam pergerakan nasional. Pergerakan kaum buruh tersebut dilakukan pada tahun 1922, 1923, dan 1926. Pada tahun 1926, perlawanan yang dilakukan oleh kaum buruh menggunakan senjata, akan tetapi perlawanan tersebut tidak berhasil. Selanjutnya, bangsa Indonesia memasuki periode bertahan. Periode di mana gerakan nasionalisme di Indonesia berupaya lebih moderat atau bekerja sama dan menahan diri terhadap pemerintah Belanda. Sikap ini diambil agar organisasi pergerakan tidak dibubarkan dan para tokohnya tidak ditangkap ataupun diasingkan. Dengan demikian, kelangsungan hidup organisasi pergerakan serta kesinambungan perjuangan menuju Indonesia merdeka bisa tetap terjaga. Demikian materi pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.